Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Elvina Elvareta Kartika dengan NIM D22-2020-02986. Di sini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester genap praktikum yang terdiri dari 2 soal. Soal pertama yaitu macam-macam kelenjar endokrin pada manusia serta letak dan fungsinya. Di sini saya sudah membuat sebuah gambar yang berisi beberapa letak kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada kelenjar pituitari, yang ketiga ada kelenjar tiroid, yang keempat ada kelenjar paratiroid, yang kelima ada kelenjar timus, yang keenam ada kelenjar pankreas, yang ketujuh ada kelenjar adrenal, yang kedelapan ada kelenjar gonad atau ovarium dan testis. Yang pertama, yaitu hipotalamus. Hipotalamus terletak di suatu area kecil yang terletak di otak bagian bawah. Fungsinya memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang kedua ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Letaknya yaitu di dasar cerebrum di bawah hipotalamus. Fungsinya mengatur pertumbuhan tekanan darah, produksi dan pembakaran energi, atau pengendali dan pengatur kegiatan lainnya. Yang ketiga ada kelenjar tiroid atau gondok. Letaknya di bawah bagian bawah leher dekat jakun. Fungsinya yaitu memproduksi hormon tiroid, yaitu T3 dan T4, yang berfungsi mengatur metabolisme dan kegiatan sistem saraf. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Letaknya di bagian bawah kelenjar tiroid. Fungsinya yaitu menghasilkan PTH atau parathormon untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur kalsium usus dan ekresi kalsium oleh ginjal. Yang kelima ada kelenjar timus. Letaknya di daerah dada atau toraks. Fungsinya memproduksi sel darah putih yang disebut limfosite atau sel T. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Letaknya di dekat lambung. Fungsinya mengeluarkan 2 hormon, yaitu hormon insulin dan glukagon. Hormon glukagon berperan dalam mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Hormon insulin berfungsi untuk mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh, agar bisa digunakan sebagai energi. Selanjutnya ada kelenjar adrenal kelenjar adrenal ini letaknya di atas organ ginjal. Fungsinya bertanggung jawab memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortosil yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan yang terakhir gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Selanjutnya ada kelenjar gonad yang letaknya pada pria ada di testis, pada wanita ada di ovarium. Fungsi dari kelenjar gonad yaitu menghasilkan hormon seks pada pria dan wanita. Soal nomor 2. Menjelaskan mekanisme kerja hormon dari kelenjar paratiroid. Berikut adalah gambar kerja hormon dari kelenjar paratiroid.
Untuk penjelasannya, PTH bekerja langsung pada tulang untuk meningkatkan resorpsi tulang dan memobilisasi Ca2+. Selain itu, meningkatkan Ca2+ plasma dan menurunkan fosfat plasma. PTH juga meningkatkan ekskresi fosfat dalam urin. Efek fosfaturik ini disebabkan oleh penurunan reabsorpsi fosfat di tubulus proksimal. PTH juga meningkatkan reabsorpsi Ca2+ di tubulus distal. Walaupun ekskresi Ca2+ biasanya meningkatkan pada hiperparatiroidisme karena terjadi peningkatan jumlah yang difiltrasi yang melebihi efek reabsorpsi. PTH juga meningkatkan pembentukan 1,25 dihidroksikolekal-siferol metabolit vitamin D yang secara fisiologi aktif. Hormon ini meningkatkan absorpsi Ca2+ dari usus. Tetapi efek ini tampaknya disebabkan hanya akibat stimulasi pembentukan 1,25 dihidroksikolekal-siferol. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata kurang berkenan dan salah. Terima kasih.